Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan peristiwa yang terjadi pada Pak Sudrajat yang berusia 50 tahun yang merupakan pedagang es gabus yang dilakukan perlakuan yang sangat tidak pantas oleh dua oknum dari Babin Kamtipmas dan juga Babinsa di Kampung Rawa. Karena perlakuan yang tidak pantas ini kok kesannya kayak excuse kalau sudah minta maaf, sudah beres semuanya. Justru ada sebagian masyarakat yang bilang bahwa ini bagus loh Anjas, justru bagusnya sekarang kan Pak Sudrajat sudah banyak mendapatkan bantuan, motor lah, uang tunai, rumah, anaknya sekolah dan sebagainya. Cuman bagi aku pribadi nggak seperti itu. Justru aku melihatnya bahwa apakah ini adalah fenomena gunung es, perlakuan sejumlah oknum dari TNI ataupun juga kepolisian yang memperlakukan rakyat kecil itu kok kayak nggak ada harga dirinya begitu loh. Oke, kita akan coba bahas kronologi dan juga statement dari kedua belah pihak karena bagi aku ini sudah mulai menunjukkan adanya sesuatu hal yang harus segera diperbaiki di instansi pemerintahan kita termasuk TNI dan juga kepolisian. Kejadiannya diawali di hari Sabtu 24 Januari 2026. Pak Sudrajat itu menceritakan sekitar seharian kemarin ya, pada saat diwawancara di iNews, Pak Sudrajat itu mengeluh banyak sekali lah, katanya dia diperlakukan seperti anjing katanya. Terus dia juga diperlakukan gak pantas setelah dia divideokan, terus dikasih apa, kayak diremes, dilemparin dan sebagainya. Itu dibawa lagi ke kantor polisi, ada 10 orang oknum dugaannya yang memperlakukan dia dengan sangat tidak pantas, padahal setelah dilakukan pendalaman dari hasil uji laboratorium dari Dokes Polri bahwa ternyata es yang dijualnya itu tidak mengandung bahan berbahaya. Dan kemarin itu aja masih komplain loh Pak Sudrajat, baru setelah viral kepolisian mulai nih dari pihak kepolisian, tepatnya itu kalau aku lihat dari Kapolres Metro Depok memberikan bantuan modal usaha serta juga motor. Padahal sebelumnya Pak Sudrajat ngomong bahwa saya kesel gitu loh. Udah diperlakukan nggak pantas, barang-barang dibuang, nggak bisa dipakai lagi. Cuma dikasih uang 300.000 rupiah pada saat dibebaskan. Itu adalah kejadiannya di tanggal 24 Januari 2026. Lantas, kalau dari versi oknum polisi dan juga TNI ini, apa alasan dari mereka? Mereka bilang bahwa di hari itu tuh mendapatkan laporan, tepatnya ada yang menelpon di call center 110, katanya ada sosok penjual yang menjual jajanan es seperti itu yang dugaannya adalah berisi bukan styrofoam ya, tapi lebih ke gabus ya, yang dikatakan bahwa itu berbahaya buat anak-anak. Tapi anehnya kok tidak dilakukan cross-check terlebih dulu, tapi lantas divideokan oleh kedua oknum tersebut dugaannya, karena memang bukan candid video, tapi adalah video yang real, nyata, dia sadar sedang direkam, menunjukkan bahwa ini loh kesalahannya bapak ini. Tapi ternyata itu semua berbalik arah pada saat bukti saintifiknya terbuka, ternyata itu semua hanyalah fitnah. Coba kita lihat bagian videonya pada saat dua dari oknum tersebut mempermalukan Bapak Sudrajat, divideokan seolah-olah dia yang salah, tapi ternyata itu semua berbalik arah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Karena ini udah dari rekayasa, bukan bahan kue lagi Dan atau puding. bapaknya cuma diem aja loh. Nah ini bisa kita lihat. Relasi kuasa banget di sini. Kalau dibakar dia meleleh. Spon dari bedak. Dan yang ini berbahan dari agar-agar. Coba press Pak. Wah, kesannya kayak meyakinkan banget. Nah, spon. Ya, ini spon. Ya. Nah, ini dibakar meleleh dia nih. Nah. Ini dibakar meleleh. Mana Pak? Bakar meleleh. Itu nggak jelas tuh sebenarnya. Cuman inilah karena dari Pak Sudrajatnya sendiri dia nggak bisa ngomong apa-apa karena ada polisi, ada TNI, orang kecil tuh ya ngelihat orang seragam tuh kayaknya gimana begitu. Tapi sayang banget dengan segala hormat mereka-mereka yang seharusnya melindungi rakyat tapi malah memperlakukan rakyat kecil seperti ini. Apakah berani
mereka melakukan hal tersebut kepada para koruptor yang merugikan negara ratusan miliar atau bahkan lebih dari yang banyak sekali. Kalau dari Pak Sudrajat, orang kecil yang dia cari makan tiap hari paling dapatnya berapa puluh ribu atau ratus ribu sekali dapat hari ini buat makan besok, terus ternyata terbukti itu nggak ada yang membahayakan, kok sebegitunya gitu loh. Dan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, memang membenarkan tentang kejadian tersebut karena memang mendapatkan laporan dan dari anggotanya itu mendatangi pedagang tersebut di wilayah Utang Panjang. Nah, kemudian dari Pak Sudrajat sendiri mengatakan begini, esnya itu diremas, dihancurkan, dan dilemparkan ke wajah saya. Bahkan ditendang nih sama sepatu bot hingga dagangannya terpental begitu. Pokoknya aku diperlakukan kayak guguk katanya di wawancara iNews tersebut. Bahkan setelah dia dibawa ke kantor kepolisian, itu nggak berhenti di situ aja. Masih ada katanya 10 oknum anggota kepolisian yang memperlakukan udah kayak bukan manusia lagi begitu. Tapi pada saat hasil dari laboratoriumnya keluar, dari tim Dokes, terbukti bahwa tidak ada bahan berbahaya, akhirnya mereka dikeluarkan dari kantor polisi dan diberikan 300.000. Bahkan Pak Sudrajat mengatakan boro-boro katanya mau minta maaf, mereka aja tidak ada tuh kayak kebaikan yang diberikan kayak say hi atau apa. Ini sebelum viral teman-teman. Nah, apakah ini indikasi dari pihak Propam pendidikan buat anggotanya termasuk juga mungkin Pangdamnya untuk TNI-nya yang menurut aku kita tuh nggak boleh aneh ya, masuk gimana? TNI kan memang untuk boleh dibilang adalah membela negara kita untuk melawan orang-orang yang berusaha merongrong. Kalau sama musuh takut, ada yang bilang, tapi kalau sama rakyat sendiri berani. Begitupun juga sama dengan polisi gitu, beraninya sama orang di bawah doang begitu. Nah, ada salah satu statement yang aku sangat setuju sekali dengan statementnya Pak Sudrajat pada saat dia itu sedang menerima motor yang diberikan dari Kapolres Metro Depok. Ditanya sama wartawan bahwa Bapak mau jualan lagi nggak katanya. Terus Pak Sudrajatnya bilang, pengen sih jualan lagi, tapi aku takut katanya. Takutnya udah diincer, nanti aku bakal sia-sia, konyol begitu aja. Nah, ini salah satu cuplikannya pada saat beliau menyampaikan hal yang memang sangat natural sih. Oh gimana Pak? Saya sih mau dagang SS kue lagi. Mhm. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Saya mati konyol. Kan udah ada aneh. Dijamin katanya. Padahal ada Pak Kapolres di sampingnya. Iya. Ya, yang penting berkah. Yang penting berkah. Ya. Tangan awak ada S-racun. Nah, sebagian netizen yang mengatakan bahwa ada untungnya kok Pak Bapak mendapatkan kejadian tersebut, itu adalah salah satu contoh yang namanya toxic positivisme. Toxic positivisme itu adalah selalu melihat hal yang di luar nalar kebaikannya dari sebuah keburukan. Kalau ada yang bilang bahwa ya untung Bapak kalau nggak dibegitukan nggak akan mendapatkan banyak bantuan. Betul, aku setuju. Tetapi bukankah ini di sudut pandang yang lain adalah kayak cerminan fenomena gunung es? Mungkin aja dugaannya yang mendapatkan perlakuan seperti Pak Sudrajat ini mungkin lebih banyak loh yang nggak viral gitu. Untungnya Pak Sudrajat mungkin punya banyak kebaikan dalam hidupnya, beliau viral begitu. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka di luar sana yang dugaannya diperlakukan dengan sangat mengerikan oleh oknum-oknum tersebut tetapi tidak viral, bagaimana dong? Jadi menurut aku kalau ada yang bilang bahwa ya udah sih Pak udah dimaafkan juga nggak usah dipanjang lebarin lagi apa yang dilakukan dua oknum tersebut, menurut aku itu tidaklah seharusnya terjadi pada saat sebuah lembaga negara pengen memberikan citra baik kepada masyarakat dan mereka adalah penegak keadilan suka tidak suka. Bahkan juga kalau ada yang bilang bahwa sekarang kan sudah ada pemeriksaan tuh Anjas untuk yang anggota TNI, polisi dan juga TNI sama-sama diperiksa. Kalau yang polisi kan diperiksanya di Propam, TNI mungkin diperiksa yang lain lagi. Tetapi ada salah satu petingginya yang bilang bahwa saya harap kasus ini tidak usah dipanjang lebarkan. Aneh ya,
Padahal kalau ini terjadi kepada warga sipil, misalnya di Yogyakarta gitu ya, seorang suami yang berusaha mengambil barang istrinya di jambret, kemudian terjadi kecelakaan, dia aja jadi tersangka loh. Jebret gitu langsung ya. Lah ini jelas-jelas adalah fitnah, jelas-jelas adalah indikasi ketidakprofesionalan, tapi dibilangnya udahlah nggak usah dipanjang lebarkan, biarkan saja. Ya, untungnya Pak Sudrajatnya viral. Bagaimana dengan mereka di luar sana yang diperlakukan dengan tidak pantas oleh oknum-oknum, tetapi tidak viral, apakah dibiarkan begitu saja? Ini kan jadi salah satu kontradiktif, teman-teman. Nah, sekarang di samping mengenai drama tersebut, juga ada video yang viral terkait dengan seorang perempuan, kayaknya remaja nih ya, yang dia juga sama nih, kayaknya terbawa FOMO gitu ya. Dia sama ngecek-ngecek es gabus tersebut, dia yakin banget bilang, ini juga pasti esnya bahaya nih dari gabus spon ini. Ini salah satu cuplikan, teman-teman. Ini sepon bedak. Nah, ya kan? Nah, ini dikunci bentuk. Sepon bedak kan? Nah, Ini diperes bisa ini. nah. Terus aja bisa diperes sih. Peres lagi. Itu kan spon kalau Bener apa nggak? nggak Ya kan? Enggak nih agar nggak kayak gini. Sepon kan? Ini nggak kayak gini agar. Sepon bukan? Oke, yang apesnya adalah karena yang muncul wajah remaja putri tersebut, jadi dia sekarang sedang dicari-cari sama warga netizen gitu loh. Tapi sebenarnya dalam video tersebut yang menggaungkan, iya itu spon itu bukan agar-agar dan sebagainya. Hampir semua yang ada di video tersebut. Tapi bedanya, yang lainnya tidak direkam videonya, hanya remaja putri itu aja. Aku sih nggak menyalahkan mereka ya. Maksudnya kan mereka wajar lah, bukan expert di bidangnya. Orang polisi sama tentara oknum aja bisa melakukan hal seperti itu, apalagi mohon maaf di yang masyarakat bawah gitu, juga bukan ekspertisnya. Tetapi poin dari sini adalah, aku harap buat remaja putri tersebut jangan dikata-katai hal yang nggak benar, teman-teman, karena dia hanya ikut-ikutan doang gitu loh. Tetapi menurut saya yang perlu kita kawal adalah tentang dua oknum yang memperlakukan Pak Sudrajat dengan tidak pantas tersebut, masa cuma berakhir dengan minta maaf. Kita sudah tahu mereka sudah minta maaf, cium tangan, peluk Pak Sudrajat, tetapi apakah itu semua cukup begitu loh? Oke, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.